Nah, sekarang kita akan masuk ke games. Ini nama gamesnya adalah mengenal lebih dekat nih Berlian. Jadi di sini ada kartu. Jadi masing-masing kartu tuh ada 5 pertanyaan. Jadi nanti kamu buka dulu pertanyaan pertama, kamu jawab, habis itu kamu bisa tanya sama aku. Oke. Oke, let's go. Kita bisa mulai ya. Let's go. Oke. Siapa dulu? Kamu dulu deh. Ladies first. Menurutmu bagaimana cara paling tepat untuk membanggakan orang tuamu? Jelaskan. Gimana cara kamu membanggakan orang tua kamu? Cara paling tepat apa ya? Mungkin nurutin kata orang tua ya. Nurutin kata orang tua itu pasti orang tua instan bangganya. Kayak misal waktu itu INTM, mama kan kayak bilang, ayolah kak kamu ikut INTM gitu. Terus setiap lihat TV itu, kapan ya kak kamu masuk TV gitu. Jadi pas ikut INTM ini kayak, semoga mamaku bangga karena aku udah nurutin kemauan mama. Kalau aku, ya mungkin jawabannya sama ya, membanggakan orang tua. Jadi kalau pengalaman aku sih, kalau dulu aku sih cara membanggakannya adalah aku fokus aja dengan apa yang aku ingin capai. Terus dengan pencapaian aku bisa memberi sama orang tua gitu. Walaupun pada awalnya waktu itu mereka kayak kurang setuju, ngapain sih lo mau jadi model, ngapain sih lo mau jadi penari, ngapain lo mau jadi koreografer gitu. Tapi fokus terus, habis itu dengan hasil yang aku punya, aku bisa membanggakan dan memberikan apa yang aku dapat selama ini gitu. Gitu sih. Mirip-mirip ya? Iya. Mirip-mirip. Oke, sekarang aku pertanyaannya. Seberapa akurat penampilan seseorang bisa mencerminkan karakter asli pribadinya? Kalau menurut aku sih 90%. Oh, 90%. 10%-nya itu ada sesuatu yang menurut aku kita simpen gitu. Kadang-kadang kalau kita bilang, wah 100%, nah itu nggak mungkin gitu. Pasti kan ada hal-hal kecil yang kayaknya sebenarnya kita nggak begitu suka dengan penampilan itu, tapi kita harus mencoba untuk bisa menampilkan itu supaya kita bisa menutupi kekurangan kita kan. Nah, jadi si 10% itu adalah kekurangan, jadi ketutup sama 90%. Menurut aku sih gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau aku 50-50 mungkin. 50-50? Karena kadang penampilan seseorang itu nggak menentukan karakternya. Kadang ada yang penampilannya itu kayak feminim gitu, tapi ternyata aslinya tomboy gitu loh. Aku kadang berpenampilan mut-mutan juga. Kadang pengen feminim, kadang pengen kayak agak boyish gitu. Tapi kamu aslinya apa, feminim apa boys? Apa ya, aku lebih suka dandanan agak boyish sih. Oh, dandanan agak boys. Makanya tadi kamu bilang kamu 50-50 ya. Iya. Kamu dandanan agak boys, tapi sebenarnya karakter kalem. kamu manis, kalem gitu kan? Kadang bisa kayak ya makanya gitu. tadi kamu bilang 50-50 ya. Tapi kalau menurut kamu nih, kan tadi aku bilang aku bisa ngeliat kamu 50-50, kayaknya benar deh. Tapi kalau aku tadi bilang aku 90-10, menurut kamu gimana? Ya juga masuk akal sih. Masuk akal ya? Iya, kadang orang penampilan sesuai karakternya kan. Kadang yang penampilan karena pengen coba lu kayak gitu aja gitu. Jadi menurut kamu aku akurat ya? Iya. Oke, good. Sekarang next-nya lagi. Kamu. Apa arti cinta untukmu? Punya pacar nggak? On the way. Ada nggak ya? Ya udah kan, cinta kan nggak harus sama pacar kan, bisa sama saudara, sama kakak, sama orang tua, sama siapa? Semuanya lah. Apa menurut kamu arti cinta? Kalau cinta itu kayak dengan cinta itu kehidupan pasti lebih berwarna. Oke. Lebih berwarna, terus kayak lebih, ya ada lika-likunya lah. Jadi seru. Arti cinta buat kamu tuh membuat kamu hidup lebih berwarna. Lebih berwarna. Ya apapun itu ya. Oke, kalau aku, cinta itu menurut aku adalah nafas kehidupan dan nafas kebahagiaan hidup di dunia. Jadi kalau kita bisa mencintai siapa aja, itu hewan, manusia, aku rasa kita akan jadi manusia yang paling bahagia di dunia. Lebih bermakna gitu. Ya, lebih bermakna. Jadi maka tadi aku bilang itu kayak benar-benar nafas kehidupan. Aduh, kalau ada cinta tuh kayaknya berbunga-bunga gitu ya. Iya, betul. Walaupun misalkan
Ya, habis putus. Ada lika-likunya kan, apa habis Kak? dimarahin sama orang tua. Iya. Atau lagi dikeselin sama kakak, dikeselin sama adik. Mm-mm. Tapi kalau ada cinta kan kayaknya, wah gitu gimana ya? Iya, Ya nggak? betul, betul. Tapi kamu punya pacar belum sekarang? Ada. Ada. On the way udah jadi. Ah, tidak diekspos. Tidak diekspos. Wuhuu. Ya udahlah, pokoknya yang penting cinta ya. Iya. Oh, cinta ya? Cinta. Ya udah next ya, aku ya. Oke. Oke. Apa arti rumah untukmu? Di rumah itu kita bisa menintrospeksi diri kita. Rumah itu juga adalah jiwa kita. Soul-nya kita gitu. Jadi semua akan tercapture, akan terlihat itu kalau kita udah di rumah gitu. Itu menurut aku ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, rumah itu tempat di mana kita nyaman. Jadi kayak bisa dalam bentuk rumah kita, bisa dalam bentuk seseorang yang kita anggap rumah gitu kan. Kayak tempat di mana kamu nyaman sama orang itu. Jadi kayak kamu bisa ngelakuin apa aja gitu di rumah. Kamu bebas berekspresi, kamu merasa terlindungi itu tadi. Kamu merasa Mau bete juga di rumah aja gitu, mau happy ya di rumah aja gitu ya, mau apa lagi ya, mau berpikir, mau nangis, mau ya, ngerjain apa kayak nyaman gitu. Jadi rumah itu intinya adalah jiwa ya. Iya, tempat di mana kamu menemukan kenyamanan gitu. Oke, sekarang next lagi ke Berlian. Next. Siapa sosok yang menjadi panutanmu? Mengapa? Siapa yang menjadi panutanmu? Pasti kan ada role model nih. Apa ya, kalau aku panutan itu sebenarnya nggak ada yang terlalu besar atau jauh gitu. Kadang aku panutan itu dari lingkunganku, dari orang-orang terdekatku yang positif gitu. Jadi mau niruin mereka itu kayak masih bisa digapai gitu loh. Kalau misal kayak panutanku Victoria's Secret apa itu kayak jauh gitu loh. Jadi kayak nggak make sense melakukan hal yang dia lakukan gitu. Kayak masih belum sampai sana. Tapi kan bisa diambil dari apa ya, dari momen atau misalkan kadang apa hard work-nya atau apanya gitu, atau cara fotonya gitu masih bisa. Tapi kalau mungkin lifestyle atau apa gitu, pasti aku dari lingkunganku sih panutannya. Misal aku punya temen yang dia rajin olahraga, terus ikut kegiatan positif-positif itu kayak jadi panutan gitu loh, kayak kehidupanmu seru banget ya, jadi kayak aku pengen gitu kayak kamu gitu. Jadi kayak panutanku lingkunganku. Panutan kamu lingkungan kamu ya. Kalau aku ya agak susah juga ya kira-kira panutannya siapa ya. Tapi kalau buat aku sih, aku pribadi dari mulai aku kecil aku ngelihat misalkan di momen itu ada panutannya siapa, ya aku akan ngelihat apakah itu baik, aku akan ikuti. Kalau misalkan aku melakukan kesalahan, ya aku harus ngelihat panutan itu kan, ternyata yang aku lakuin salah gitu. Jadi kalau aku every moment yang aku kerjakan, yang aku hadapi, aku punya panutan sih. Jadi nggak bisa di name it, misalkan kita bilang orang tua, of course orang tua kan dari kita kecil kan udah ngajarin kita kan. Tapi di dalam kehidupan kalau aku pribadi sih tadi itu ya, every moment yang aku hadapi di depan tuh kayak siapa aja bisa jadi panutan aku. Mau orang di backstage, mau orang yang di depan stage, mau orang yang di atas lighting, atau orang misalkan ada di mana yang kerja sebagai asisten desainer, atau teman-teman model, atau siapapun bisa jadi panutan aku. Jadi kalau aku, everyone bisa jadi panutan aku. Setuju? Next, aku ya. Apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Kayaknya kalau sakit ya. Oh iya. Aku malas keluar rumah sih kalau sakit. Tapi kalau itu ada pekerjaan, sakit-sakit aku tetap pergi. Tapi kalau nggak ada pekerjaan, di rumah. Udah. The rest, mau capek kek, mau bete kek, mau lagi stres kek, tetap keluar rumah. Kalau aku, ya itu juga sih, mungkin kalau sakit terus kalau nggak ada kerjaan juga sebenarnya aku anak rumahan, kayak ya udah mager aja mau kemana-mana. Oh, jadi kamu anak rumahan ya? Iya, paling kalau lagi
nyaman di kamar gitu kan, nonton sambil makan. Kamu beda banget sama aku. Kamu anak rumahan ya? Iya, iya. Kalau aku dari kecil bukan anak rumahan. Maka tadi aku bilang, aku akan tetap di rumah kalau aku sakit. Kalau ada Aku kerjaan tuh nggak pun bisa, paksa. orangnya nggak pernah bisa di rumah. Hmm. Maunya jalan aja terus. Makanya tadi, kalau benar-benar sakit, ya udah akhirnya di rumah. Tapi kalau punya kerjaan dalam keadaan sakit, tetap pergi. Cari dokter dulu, minum obat, habis itu pergi. Kan cari cuan kalau keluar begitu. Iya, iya. Iya sih. Oke, next. Sekarang kamu. Jika kamu bisa menyelesaikan satu masalah apapun di dunia ini, masalah apakah itu? Berat ya. Masalah apapun di dunia ini. Apa ya? Keuangan. Masalah keuangan di dunia ini. Jadi kalau Semuanya harus makmur. jadi kamu masalahnya bisa menyelesaikan masalah keuangan ya? Iya, karena kayaknya keuangan itu paling complicated di mana-mana. Kalau putus cinta Putus cinta. biasa aja. Ya, bisa dihadapi. Bisa Masing-masing dihadapi. bisa menghadapi. Aduh, aku apa ya? Kayaknya banyak nih ini permasalahan yang bisa diselesaikan, yang harus diselesaikan. Masalah apa ya aku? Yang paling inti itu sebenarnya sih semua permasalahan yang nggak bisa di-describe satu-satu kalau aku sih ya. Iya. Nggak punya uang juga masalah. Nggak punya pasangan, nggak ada cinta juga masalah. Ya kan? Berantem sama keluarga, sama orang tua misalkan gitu, masalah. Jadi yang paling benar adalah menyelesaikan masalah untuk mencari kebahagiaan sih. Gitu. Jadi apapun masalahnya tuh sesulit apapun ya harus kita hadapi, terus kita harus selesaikan sih. Jadi semua masalah sih, nggak ada satu masalah yang kayaknya benar-benar major buat aku Iya gitu. sih, iya. Jadi setiap hari yang aku hadapi ya selalu masalah Pasti kan. ada masalah. Gitu deh. Kita next lagi. Next. Oke. Jika hidupku tersisa 1 minggu dan dari sekarang, aku akan... Oke. Kalau 1 minggu ya. Yang pasti aku ibadah. Sholat 5 waktu. Oh iya. Aku jarang banget ngaji. Aku belajar Al-Quran pastinya. Terus aku langsung minta maaf sama semua orang yang pernah aku sakitin, yang menurut aku ingat. Iya. Itu sih aku. Kalau kamu gimana? Kurang lebih pasti sama ya. Ibadah. Aku bakalan sholat full mungkin. Terus bahagiain orang-orang terdekatku, Iya. bikin memoris yang tak terlupakan. Oh iya, betul Iya. itu benar ya. Pengennya keliling dunia sih seminggu. Kayak Oh, interesting itu keliling Iya, dunia. Kenapa aku kayak- nggak kepikiran keliling dunia ya? sebelum Itu meninggal interesting kayak deh. harus keliling dunia dulu gitu. Oh, oke. Keliling dunia. Itu juga benar deh. Kayaknya Iya. harus dimasukin ke bucket list aku juga tuh kayaknya ya. Karena aku orang suka traveling ya. Kenapa aku nggak Iya. kepikir keliling dunia ya? Tapi keliling dunia dalam 1 minggu memang bisa lah ya. Bisa lah ya. Pokoknya dikejar aja. Iya, sehari berapa negara gitu. Oh ya tinggal pindah-pindah. Iya. Wah, hebat. Berarti naik private jet dong ya. Amin. Oke, Sial. next. Darlian. Ini terakhir. Dalam kondisi apa kamu bisa hidup tanpa perangkat elektronik selama sebulan? Ini sudah jelas ya jawabannya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kondisinya terpaksa. INTM, udah nggak megang HP 3 bulan. Oh iya, itu terpaksa ya. Iya, kondisinya harus terpaksa baru bisa nggak pegang HP. Tapi kalau nggak mungkin. Oh, nggak bisa jauh dari HP. Kalau aku sih nggak bisa tuh. Sebenarnya dulu kan aku aslinya orangnya bukan tipe orang yang di depan komputer, laptop gitu. Kalau dulu zaman dulu kan handphone kan bukan ada yang semuanya kayak perangkat di laptop tuh pindah ke iPhone gitu kan atau Android sekarang gitu. Dulu kan cuma kayak handphone biasa. Jadi tuh nggak begitu into ke handphone. Tapi semenjak ada itu, sekarang kayaknya menurut aku nggak bakal bisa ninggalin itu sih. Karena all the time kayak ngecek ini, lihat itu, ini, itu.
Jadi kalau nggak ada perangkat elektronik itu seperti handphone, aku jadi kayak orang pergi nggak pakai baju, Iya sih. ya Kayak kan? ada aneh gitu. Dan kebetulan aku nggak ada momen yang terpaksa kayak kamu gitu. Jadi Oh, nggak ada jadi momen yang masuk karantina. Kayaknya itu kalau iya, dulu mungkin iya kali ya, waktu aku masih umur belasan tahun mungkin seperti iya, itu ya. Kalau misalkan aku sekarang seumuran kamu mungkin terjadi kayak gitu karena itu udah lewat banget. Masa itu nggak ada nggak mungkin ya. ini jadinya nggak akan ada masalah terpaksa kecuali nih kalau misalkan tiba-tiba di pulau yang ada signalnya ya udahlah mingkem aja diem gitu kan tapi tetap Tapi cranky kan tetap, nyari di iya, mana gitu ya paling sehari tetap doang lah gitu. foto-foto kan, kayak tetap Oh megang iya bener HP. juga ya. Iya, Iya bener juga tetap foto-foto. Pokoknya kondisinya, nggak lepas dari handphone ya. iya, Karena handphone ada foto, ada ini, ada mm, itu gitu. cuma terpaksa yang bisa. Nah buat kamu cuma terpaksa ya. Iya. Oke, ini terakhir yang aku ya. Apakah kamu suka membandingkan perkembangan hidupmu dengan orang lain dan mengapa? Oke. Kalau kita bilang nggak mungkin Mm-mm. kalau aku. Iya. Aku kadang-kadang suka membandingkan diri aku sama orang lain. Terus aku lihat, aku membandingkannya tuh apa gitu. Kalau aku membandingkannya dengan kekurangan aku, berarti aku mencari kelebihan ini orang supaya aku mempunyai kelebihan tuh apa gitu. Jadi kalau orang bilang kita nggak boleh membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, nggak. Iya, Kita harus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain karena dengan kita membandingkan kita bisa tahu kekurangan kita di mana. iya, Gitu kalau menurut aku. Jadi kita lihat, oh dia positifnya di situ, wah dia kayaknya kerennya di situ. Wah, bisa berkembang ya. gue harus seperti kayak gitu, tapi gue tidak akan mengikuti dia gitu. Itu kan Mm-mm. namanya juga membandingkan ya. Mm-mm. Jadi nggak apa-apa. Untuk perkembangan diri, bandingin aja diri kita sama, apalagi kalau kita bandingin sama orang yang lebih wah Mm-mm. hits gitu ya, lebih pinter, lebih kaya, lebih apalah semuanya gitu, Iya. nggak apa-apa. Nanti kita cari dengan gaya kita aja. Mm-mm. Gimana? Betul. Kalau kamu? Kalau aku wajib sih membandingkan kita sama orang lain itu kayaknya apa ya, selain buat motivasi, dijadiin baiknya aja kayak bandingin, tapi jangan malah bikin kita ngedown. Kayak bandingin misal kok dia ini ya, kok aku gini ya, tapi malah dibikin kayak oh aku juga bisa kayak gitu gitu. Jadi kayak membandingin itu em, Menjadi apa ya? Mungkin kayak menjadi bukan inspirasi ya, inspirasi bisa motivasi. motivasi Heeh. juga ya. Motivasi supaya mungkin bisa sama kayak mereka, tahu lebih gitu kan. Ya, harus buka mata sih. Nggak yang melulu, nggak lah, nggak mau tahu pencapaiannya apa gitu. Tapi ya cukup tahu dan buat berkembang aja sih. Stalking juga nggak sih? Oh iya, cewek. Ya, cewek selalu Iya, stalking ya, mandingin iya, ini. Kayaknya kok dia lebih ini, kayaknya gue bisa iya. dia begini gitu ya. Kadang kayak, aku suka sama Instagramnya ini gitu kan. Terus Instagramku kurangnya apa ya? Mungkin cari inspirasi juga ya kalau bandingin sama orang lain. Iya itu sih, diambil positifnya. Jangan dibuat ngejudge. Jangan Gitu, dibuat ngejudge iya. ya. Good, jadi itu nggak boleh dijudge ya. Mm-mm. Oke guys, jadi kartu sekarang semua udah habis. Jadi kalian kan sekarang udah mengenal lebih dekat dengan kita berdua. Dan thank you Berlian. Thank you, Kak So, Panca. see you next time. See you next time. Thank you guys.